Gimana portofolio kalian? Merah semua ya? Market saham kita lagi gonjang-ganjing nih dan wajar banget kalau banyak yang mulai panik. Tenang, di beberapa menit ke depan kita bakal kupas tuntas kenapa ini bisa terjadi dan yang paling penting apa sih yang harus kita siapin? Yuk kita mulai. Yap, semua panik. Kayaknya ini kata yang pas banget buat gambarin situasi sekarang. Portofolio anjlok, semua pada bingung, galau, harus ngapain. Kalian gak sendirian kok. Tapi daripada kita ikut-ikutan panik, mendingan kita coba deh bedah kekacauan ini pakai data yang jelas. Di tengah badai kayak gini, analisis yang akurat itu udah kayak kompas. Dan yang kerennya, sumber yang kita pakai buat pembahasan kali ini tuh bukan cuma ngomong doang. Mereka beneran udah kasih petunjuk yang super akurat sebelum badainya datang. Coba deh lihat timeline ini. Dari awal April, Astronaci udah bilang, hati-hati ya, tanggal 15 April itu puncaknya. Dan bener aja dong, IHSG nyentuh puncaknya pas di tanggal itu. Terus langsung longsor. Ini bukan kebetulan, teman-teman. Akurasi kayak gini nih yang bikin kita jadi lebih pede buat dengerin sisa analisis mereka. Nah, slogan ini jadi relevan banget sekarang. Ini bukan soal promosi ya, tapi lebih ke pengingat kalau bahkan pas market lagi merah darah begini, selalu ada metode dan analisis yang bisa jadi pemandu kita ngelewatin badai. Oke, sekarang pertanyaan utamanya, kenapa sih market bisa anjlok begini? Prediksinya benar, tapi apa pemicu di baliknya? Kenapa semua orang tiba-tiba jualan gede-gedean? Yuk, kita bongkar satu persatu. Jadi penurunan ini tuh bukan karena satu sebab doang. Ini tuh kayak perfect storm, badai yang sempurna. Dana asing pada kabur, harga minyak dunia naik, rupiah kita anjlok parah. Nah, pas rupiah melemah, investor asing kan jadi takut rugi kurs. Jadi mereka jualin aset-aset di sini. Ini nambah tekanan jualnya. Belum lagi ada kekhawatiran soal kebijakan fiskal ke depan dan potensi rating utang kita diturunin. Semua numpuk jadi satu, ya meledak lah. Biar kebayang segede apa kepanikannya, lihat deh angka ini. Itu jumlah kali forced selling alias penjualan paksa yang terjadi. Minus 25,5 triliun rupiah. Gila kan? Ini bukan investor yang mikir-mikir terus jual, bukan. Ini orang yang terpaksa jual. Mungkin karena kena margin call. Tekanan segede ini yang bikin market terjun bebas. Situasi sekarang ini katanya mirip-mirip sama periode 2013-2015. Dulu itu market bukan cuma jatuh, tapi abis jatuh dia diem aja, gerak di situ-situ aja alias sideways lebih dari setahun. Ini pelajaran penting loh, artinya kita jangan ngarep pemulihan cepat yang bentuknya V. Kayaknya kita semua harus siap-siap buat lebih sabar. Oke, kita udah ngomongin kenapanya. Sekarang kita pindah ke pertanyaan yang pasti ada di kepala semua orang. Kapan berhentinya nih? Yuk kita lihat skenario-skenario kapan market kemungkinan bisa nemuin dasarnya. Nah, menurut analisis siklus waktu dari Astronaci, ada satu tanggal yang harus kita pantengin, 27 April. Tanggal ini disebut time support. Gampangnya gini, sama kayak harga yang bisa mantul di level support, tren juga bisa mantul di support waktu. Jadi, di sekitar tanggal inilah tekanan jual diprediksi bakal mulai kendor, dan bisa jadi ini titik balik atau setidaknya titik berhentinya penurunan. Jadi, ada dua skenario utama gimana market bisa landing di sekitar tanggal 27 nanti. Skenario pertama yang sopan, market turun pelan-pelan buat nutup gap harga yang dulu, nemu support, terus pelan-pelan naik lagi. Skenario kedua yang lebih dramatis, hari Senin market dibuka langsung anjlok, bikin gap down, memancing orang buat panic selling terakhir, tapi tiba-tiba ada big boys yang masuk, borong semua dan market ditutup hijau. Nah, kita perhatiin aja dua pola ini pas deket-deket tanggal itu. Oke, dari market secara umum, sekarang kita kerucutin ke satu contoh yang konkret banget, BBRI. Ini kan saham sejuta umat ya, pasti banyak dari kalian yang punya. Yuk kita intip, kira-kira di mana sih lantai atau dasar harganya? Nah, ini konsep yang penting banget buat dipahami. Penurunan BBRI sekarang ini dianggap sebagai corrective wave. Artinya apa? Artinya ini bukan awal dari kiamat, tapi cuma koreksi sehat di dalam sebuah tren naik jangka panjang yang super besar. Jadi, big picture-nya, tren utama BBRI itu masih ke atas, teman-teman. Disinilah area krusialnya. Berdasarkan analisis teknikal dan data volume, area harga antara 2.960 sampai 3.070 itu jadi zona permintaan yang kuat banget. Dulu, di level harga segini banyak banget yang beli. Jadi ada kemungkinan besar, di area inilah para pembeli bakal muncul lagi buat nahan penurunannya. Slide ini ngasih perspektif yang oke banget. Coba bayangin, seandainya harga nggak langsung naik. Sambil nunggu, kita dibayar loh buat sabar.
dapat dividen 9,5% setahun. Gede itu. Sementara itu, potensi naiknya buat jangka pendek aja bisa 20%, dan target jangka panjangnya bisa untung 100%. Jadi sabar di sini benar-benar ada harganya. Baik, setelah kita paham semua analisisnya, sekarang bagian paling penting. Terus kita harus ngapain? Yuk, kita susun bareng-bareng strateginya. Strateginya simple dan tergantung posisi kalian sekarang. Kalau masih punya amunisi, punya cash, manfaatin zona 2960-3070 tadi buat mulai nyicil beli. Ingat, nyicil ya, jangan all in sekali hajar. Kalau dananya udah habis, udah full invested, kuncinya satu, sabar, tahan aja posisinya. Kalian gak sendirian kok, banyak institusi juga nyangkut. Anggap aja dividen 9,5% itu uang sabar buat kita. Dan ingat, sejarahnya, market kita tuh selalu pulih, bahkan bikin rekor baru. Sabar adalah kunci. Ini pertanyaan bagus banget nih soal pindah-pindah sektor. Jawabannya tergantung kita mau main jangka pendek atau panjang. Saham energi mungkin siklus jangka panjangnya masih kuat, tapi saham bank yang lagi dibanting kayak BBRI, ini nawarin potensi kali rebound jangka pendek yang kenceng banget, bisa 20% lebih. Jadi ini lebih ke soal nangkep peluang pantulan sesaat. Dan kita tutup dengan pemikiran yang dalam banget ini. Kedengarannya aneh ya, tapi sering banget kejadian. Justru pas semua berita lagi jelek-jeleknya, pas semua orang udah pesimis, itu tanda-tanda fase keputusasaan di market. Dan biasanya, abis titik paling putus asa inilah pemulihan yang kuat justru dimulai. Jadi tetap tenang, tetap rasional, dan pegang teguh rencana kalian.